Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Haji Ismatullah SPD MPD. Saat ini sedang berada di Menara Bojong yang terkenal dengan titik nol saat ini. Menara ini merupakan simbol keberadaan Belanda di Indonesia yang dibangun saat pemerintahan Gubernur Dendles. Dan menara ini menurut sejarahnya merupakan menara kedua yang dibangun dikarenakan menara pertama waktu 1883 Masehi itu hancur karena akibat letusan Gunung Krakatau. Dan titik nol menurut sejarahnya memang dibangun di titik hancurnya menara yang pertama, sehingga hasilnya Dendles ini menjadikan Menara Bojong ini sebagai titik nol dalam perjalanan untuk pembangunan jalan dari Anyer dan Panarukan. Dan di kota Cilegon ini menurut hasil pengamatan kita bahwa sebetulnya bukan cuma Anyer Panarukan, tetapi dari Anyer itu sampai ke Simpang 3 itu ternyata melingkar lagi ke Merak, Merak berputar lagi ke Bojonegara, ketemu lagi di Serdang pada jalan memang yang Anyer Panarukan tadi, jalan Dendles namanya. Itu menunjukkan bahwa Belanda sebetulnya 2000 km membangun jalan Anyer Panarukan itu dengan menggunakan kerja rodi, kerja paksa, yang pada akhirnya ini juga menjadikan semacam selisih paham dengan Kesultanan Banten. Dan saat itulah Dendles kelihatannya emosional ketika Raja Banten itu menolak untuk mengirimkan kembali pemuda-pemuda Banten untuk bisa membantu dalam kerja paksa tadi. Dan bersamaan dengan pembangunan Jalan Anyer Panarukan ini sebetulnya dibangun juga akses jalan kereta api, sehingga kalau kita berbicara Anyer Panarukan yang menurut sejarah itu 2000 km, maka ganda dengan rel kereta yang dibangun juga untuk mempermudah akses Belanda dalam rangka pengawasan, mengambil hasil bumi, ya, ada juga hasil perniagaannya, sehingga Belanda sangat strategis menguasai Pulau Jawa. Dan pada akhirnya Belanda sukses sampai hampir 350 tahun lebih ini, sehingga kalau kita berhitung 350 tahun, sebetulnya rakyat Banten lah yang lebih merasakan 350 tahun, karena daerah-daerah yang lain itu tidak bersamaan dikuasai Belandanya. Dan sejarah ini perlu kita sampaikan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap orang tua kita yang dulu berjuang derih payahnya, sehingga akses jalan yang sekarang kita nikmati ini pada akhirnya sebetulnya Belanda hanya menjadi akses sebagai penguasanya, tapi yang mengerjakan adalah murni masyarakat Indonesia yang ada di perjalanan antara Anyer dan Panarukan. Makanya patut kita mendoakan kepada arwah para orang tua kita, semoga para pahlawan orang tua kita yang juga membantu pembangunan jalan itu diterima di sisi Allah dengan sesuai amal ibadahnya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan Banten pada akhirnya juga saat Pak Gubernur Dendles ini ternyata kerajaannya juga dihapuskan oleh Belanda, dialihkan menjadi semacam raja yang digaji oleh Dendles, ya, dan penerusnya, sehingga akhirnya kerajaan Banten itu sudah tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menguasai wilayahnya, sehingga pada akhirnya Belanda juga sampai saat ini menghapus kerajaan Banten saat itu dikarenakan pemberontakan yang dilakukan. Salah satunya adalah hancurnya Keraton Surosowan dan Kaibon, itu ditembak, dibombardir oleh meriam-meriam Belanda dari laut, sehingga sekarang ini tinggal puing-puingnya, menunjukkan bahwa rakyat Banten sampai titik darah penghabisan tidak pernah menerima dan menolak penjajahan di bumi Nusantara ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga nanti pada season berikutnya
dapat disampaikan informasi berikutnya yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijo godhong nang kelaan wis pating rokok ning kebon. Krungu swara manuk tengah wengi, ngilangi sepi ning mburi. Wayahe jumerene arep lunga ning endi maneh. Ayune ora eman yen arep lunga ning ujung dunya. Wingi mengkudu melayu.